Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel aku. Pada video kali ini aku mau sharing tentang menabung 50 juta ya. Wow, 50 juta. Siapa yang udah pernah bikin tantangan menabung 50 juta? Boleh ya tulis di kolom komentar. Aku yakin pasti teman-teman ada yang udah pernah ya berhasil menabung 50 juta, bahkan berhasil dalam waktu 1 tahun. Bedanya kali ini aku mau bikin tantangan 50 juta untuk jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Aku mau buat challenge ini itu untuk jangka waktu 10 tahun ya teman-teman. Jadi singkat cerita, di 10 tahun yang akan datang itu aku memerlukan uang 50 juta rupiah ya teman-teman. Di sini tujuannya mohon maaf nggak aku sebutkan, yang pasti insya Allah tujuannya untuk niat yang mulia ya teman-teman. Perhitungan yang aku buat, jadi nantinya aku akan menabung setiap bulan ya teman-teman. Jadi berapa jumlah yang aku harus tabung? Pertama di sini aku tulis dulu ya, jumlah bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan ya teman-teman. Jadi di sini aku kalikan selama 10 tahun dan ketemu 120 bulan. Jadi selanjutnya yang 50 juta itu langsung aja aku bagi 120 bulan ya teman-teman. Ini hanya cara aku aja ya. Mungkin kalau teman-teman ada cara lain, gimana caranya bisa mengumpulkan uang 50 juta rupiah untuk 10 tahun yang akan datang, boleh ya sharing-sharing. Kalau ini menurutku cara yang mudah aja ya, dan tidak terlalu memberatkan bagi aku. Jadi setiap bulan itu aku harus menyisihkan uang senilai 416.000 sekian ya. Di sini nanti aku bulatkan menjadi 420.000 rupiah. Menurutku uang sejumlah itu insya Allah tidak terlalu berat ya teman-teman. Jadi nanti di 10 tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa terkumpul uang senilai 50 juta rupiah. Karena kan kita nggak tahu ya kondisi keuangan kita setiap bulannya, apalagi untuk saya yang bukan pekerja ya, yang penghasilan setiap bulannya tidak menentu ya, kadang besar, kadang kecil. Kalau untuk pekerja kantoran atau pekerja tetap lainnya mungkin sudah tahu ya setiap bulan itu dapat penghasilan berapa. Rencananya setelah 1 tahun itu kan aku kalikan 12 ya, yang 420.000 tadi itu nanti akan terkumpul uang senilai 5.040.000 rupiah. Dan aku pengennya itu nanti aku belikan logam mulia ya, jadi agar nilai uangnya itu tidak turun ya teman-teman, karena ini kan aku menabungnya untuk jangka waktu yang panjang ya, jadi digunakannya itu masih lama, jadi agar aman aja. Nah dalam jangka waktu 1 tahun ini sementara itu aku menabungnya di bank ya teman-teman, jadi aku pisahkan di rekening tersendiri, nanti selanjutnya baru aku belikan untuk logam mulianya. Mungkin bagi teman-teman ada yang merasa menabung seperti ini sulit ya, dan mungkin ada juga yang menabung seperti ini gampang, mudah, itu tergantung cara kita masing-masing ya teman-teman. Di sini hanya cara aku saja bagaimana cara aku mengumpulkan uang 50 juta rupiah untuk 10 tahun yang akan datang. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, boleh ya ditiru caranya, atau mungkin kalau teman-teman ada cara lain yang lebih menarik atau mungkin lebih mudah, bisa ya sharing-sharing caranya di kolom komentar. Oh iya, aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube aku ucapkan terima kasih ya, baik itu yang sudah subscribe, yang belum subscribe, yang nulis komentar ataupun yang belum. Pokoknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong tekan ya tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang aku buat. Mudah-mudahan video-video aku yang ini ataupun yang sebelumnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Untuk penyimpanan uangnya bisa selain di bank, mungkin bisa juga ya kita simpan di rumah. Cuma kita harus lebih hati-hati ya kalau menyimpan uang dalam jumlah yang banyak. Dan jangan sampai tergoda ya teman-teman untuk membelanjakan uangnya. Sebenarnya lebih aman itu kita menabung di bank ya. Tetapi jangan yang ada ATM-nya. Sekalipun untuk saat ini jarang ya bank mengeluarkan jenis tabungan yang tidak ada ATM-nya. Pasti sudah ada ATM-nya. Nah, ATM-nya itu lebih baik disimpan ya, dan tidak usah diregistrasikan untuk e-bankingnya, karena tahu sendiri ya, kalau kita punya e-banking itu di handphone pasti itu gatel. Apalagi cewek di tanggal kembar lihat-lihat Shopee, Tokopedia itu pasti gatel, pengen check outin keranjang belanjanya. Jadi lebih amannya simpan di bank dengan kartu ATM yang diamankan ya teman-teman, dan tidak usah registrasi e-banking. Itu sih kalau saran aku. Atau bisa juga menabungnya itu auto debit ya, jadi seperti tabungan rencana gitu. Jadi tinggal debit dari rekening induk nanti akan masuk ke rekening tabungan rencana yang kita punya. Di beberapa bank itu pasti sudah ada ya jenis tabungan rencananya. Nah, ini aku lagi buat kolom untuk checklist aja ya. Jadi setiap bulannya nanti aku sisihkan uang sebesar Rp420.000. Nanti kalau memang uangnya sudah aku sisihkan, nanti di sini aku tandain ya. Jadi untuk kontrol kita aja agar tidak lupa, agar makin semangat lagi untuk menyisihkan uang untuk tabungan kita ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman semua. Aku yakin teman-teman semua sudah pada tahu ya bagaimana cara menabung. Di sini aku cuma sharing aja, karena di sini aku bukan ahli keuangan ya, tapi aku sama-sama masih belajar bagaimana cara kita menabung, menyisihkan uang dari penghasilan yang kita peroleh setiap bulannya. Kalau menurut aku menabung itu sama dengan sebuah komitmen ya, tapi ingat tidak boleh dipaksakan ya, tapi harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Oke teman-teman, gak kerasa ya, ini aku udah hampir selesai buat lope-lopenya. Jadi ini akan aku tandain setiap aku mengisi tabungan ini. Paling nanti aku warnain ya, pakai stabilo warna-warni. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.